Ya, kali ini saya akan membimbing tugas akhir berjudul peran aplikasi CRM dalam monitoring dan evaluasi kegiatan karyawan. Ini masih kegiatan, padahal tadi dikatakannya sudah kinerja. Saya pun tidak begitu paham mengenai bahasa Indonesia. Nah, inilah Nah, kita panduan yang dengar dulu yang dijelaskan. sebelumnya. Judul, rincian, penomoran, kata, nama kutipan, daftar pustaka, catatan kaki. Nah, kita lihat ya penulisan. Penulisan nama, ini singkatan, gelar-gelar ya, nama singkatan. Garis, catatan kaki. Ya, atau kita Google aja ya. NIM adalah kependekan dari gabungan huruf satu kata atau bagian lain. Dipaham? Nah, nah, ini juga tidak dibikinnya singkatannya, cukup ditulisnya. Tapi kalau saya lihat ya, saya simpulkan, nah ini kamu salah. Kalau mau betul dipindah ke belakang, jadi Customer Relationship Management, buka kurung, CRM, tutup kurung. Atau tidak sama sekali dibikin singkatannya seperti yang lain, Customer Relationship Management dalam monitoring dan evaluasi. Nah ya, coba kita lihat dulu panduan ya. Dan juga ini saya perhatikan ini salah, karena dalam judul walaupun dia dalam bahasa asing ya, dia tidak, judul tidak boleh ditulis miring walaupun bahasa asing. Coba kita lihat ya, ini, nah ini ya, judul bahasa Erlangga, kita lihat ya, title. Nah, bagian judul tidak melebihi huruf kapital judul sebelum bahasa Indonesia tidak, dan bahasa Inggris cetak miring. Oke, betul, berarti kamu betul ya. Ya, Ini betul. ini berarti kamu, kalau yang saya sarankan ya, pertama ini harus cetak miring katanya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, Ini kita kayaknya lihat tidak tadi. kamu perbaikin ini Berarti kalau memang saya betul. lihat. Ya, masih kegiatan karyawan pada Nah, kalau ini berarti tadi ini harus diperbaiki ya. Baik dia pindah ke belakang atau dibuang sama sekali. ini cetak miring. Nah, abstrak. Nah, kita lihat panduan bagaimana membuat abstrak. Nah, kita lihat di sini. Nah, penulisan abstrak. Paragraf. Tidak ada ya ditulis panduan ini. Daftar isi, catatan kaki. Coba kita lihat yang lama. Pemahaman penulisan, tata cara, ukuran kertas, bahasa, sampul. Tidak ada ya. Jadi kita ikuti aja karena tidak ada. Ya, kalau menurut saya rasa ya, abstrak itu tidak ada paragrafnya ya. Coba kita lihat di sini ya, tadi salah pula. Abstrak kita tulis. Nah, ini penamoran halaman. Abstrak berisi uraian singkat tentang latar belakang, jumlah kata maksimum 250 kata, diketik satu alinea dalam satu publikasi dilengkapi 3 kata kunci. Nah, jadi 3 kata kunci. Jadi di ini harus kamu naikkan ke atas satu alinea dia ya. Tidak ada apanya. Sampai 5 kata kunci bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, kamu sudah buat. Nah, masuk ke ini, pendahuluan. Peran di sini, peran aplikasi. Nah, coba kita lihat ya. Nah, peran aplikasi. Apa yang benar, peran atau peranan? Ya, jadi ini masalahnya kamu buru-buru. Di sini kamu buat evaluasi kinerja, tetapi di awal tadi di judul ya, di judul tidak ada kamu bikin
masih evaluasi kegiatan. Ini akibat buru-buru kalau saya lihat ya, tapi tidak diperiksa semuanya. Sama juga dalam ini lembar pengesahan masih kegiatan saya lihat ya. Ya, nah pokoknya kalau udah kamu ganti kinerja kegiatan ya. Oke, kita dengarkan Peran lagi. atau peranan yang benar ya. Coba kita lihat, kita cari ya bahasa Indonesia. Perbedaan peran dengan peranan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, saya pun bukan dosen bahasa, jadi saya perbanyak. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau sesuatu. Nah, peran berarti tingkah laku individu. Untuk, nah ini kita lihat aplikasi CRM. Nah, ini kayaknya mirip ini. Peran ECRM. Kualitas pelayanan. Nah, ini peran. Oke, jadi kita lihat dari mana dia tadi bab 2. Peran. Nah, ini kita lihat peran peranan. Nah, udahlah berarti perannya karena ini udah ada contoh penelitian ataupun ya, ada hubungannya seperti aplikasi. Nah, coba kita lihat ini, apakah sistem informasi ini berupa aplikasi atau hanya sistem informasi saja. Ya, kita lihat ya. Nah, ini anak usul punya pula ya, please kontak. Oke. Nah, meningkatkan pelayanan. Nah, kita lihat ya, apakah memang dia penggunaan aplikasi sistem informasi. Sistem informasi, nah apa maksudnya di sini, kita lihat. Apakah berupa yang berbau aplikasi atau hanya sistemnya saja. Hubungan antar bagian sistem, komponen sistem informasi, prosedur, relationship, customer relationship. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, kita lihat pertanyaannya ya. Adakah sistem informasi banyak paket itu memudahkan, tetapi tergantung profil biasanya. Monitoring, ada kata monitoring dan evaluasi kegiatan. Nah, di sini meningkatkan pelayanan. Sementara kamu tidak ada mengatakan pelayanan di sini. Nah, kita lihat lagi yang nomor 2. Nah, CRM ini lebih parah. Tidak tahu kita apa dipakai. Proses jual. Ya, ini sudah betul penelitian terdahulunya. Yang pertama, kita lihat yang kedua, pelaksanaan aplikasi kinerja. Oke, kita lihat sekarang yang ketiga, SAP pada bagian penjualan. Nah, ini juga ya, ini masih kamu pakai, padahal kita bukan aplikasi untuk penjualan. Kenapa nggak kamu cari yang lain? Banyak ya, tapi harusnya kita lihat di sini ya. Beli, ya ampun, ini lebih parah lagi, proses jual beli. Nah, ya harusnya yang memang kalau bisa, kalau dikatakan ini kan alat yang mau dilihat itu apa, monitoring dan evaluasi kegiatan. Ini tidak ada, saya lihat di sini semuanya nggak ada. Ini kalau yang ini berbasis website nomor 2, ini nomor 3 SAP, ini penjualan. Wah, apalagi yang nomor 4 ini, nomor 4 tadi dah apa, ini udah jelas gak dipakai karena dia bukan aplikasi atau website. Waduh, coba ya kamu cari-cari lagi lah, karena kenapa ini juga ya, jadi yang nomor penelitian nomor 3 ini masih masa yang kamu pakai bagian penjualan, bukan untuk monitoring dan evaluasi. yang kesulitan. Padahal Karena banyak dia sekali, tinggal ini kamu adalah cari aja di internet. Ya, banyak sekali penelitian-penelitian seperti ini memang. Ya, ini kamu ganti. Carilah yang relevan. memonitoring dan evaluasi kegiatan, bukan penjualan, bukan pelayanan. Coba cari, nanti kamu yang kesulitan, bukan saya. Ya, silahkanlah kalau kamu mau
meneruskan ya, tapi saya rasa kamu yang nanti akan kesulitan dalam melakukan pembahasan karena tidak ada guideline atau panduan yang menyatakan aplikasi itu untuk monitoring dan apalagi tadi ya, pokoknya itulah. Nah, ya, semuanya pasti berbeda kalau beda yang mau dilihat gitu. Aduh, coba lah ya kamu perhatikan. Nah, ini juga satu, ngapai pengertian aplikasi, ya betul, ngapai harus ada komputer. Aplikasi sekarang ini tidak pakai komputer, di handphone banyak kan sekarang, kecuali berbasis website ya, berbasis website, tapi tidak apa-apalah. Monitoring, nah ini monitoring. Sementara tadi kalau saya tidak salah ada dua fungsi, monitoring dan pengertian monitoring kalau tidak salah tadi evaluasi kegiatan. Mana teori mengenai evaluasi kegiatan? Ya ini masih kurang nih, satu lagi teorinya mengenai bagaimana mengevaluasi kegiatan. Kalau monitoring ada, evaluasi, nah ini pengertian evaluasi. Nah ini yang dibuat evaluasi kinerja, sementara di sini evaluasi kegiatan. Evaluasi terserah lah, tapi kalau saya rasa kinerja sama kegiatan berbeda. Oke lah. Jenis penelitian ini, penelitianmu ini kan jangan sampai Juni ini juga ya, karena nanti sesudah sidang pun kemungkinan akan ada yang dirubah. Jadi jangan kita batasi atau persulit diri kita ya, sebutkan aja mulai April sampai Oktober 2022, karena nanti sudah sidang pun mungkin ada yang diperbaiki, ada yang ditambah, ada yang kurang, itu kan masih dalam proses penelitian semuanya. Ya, sekarang data yang ditampilkan ini wawancara Bapak Poltak, asisten manajer. Oke, kita lihat hasil penelitian bab 4, kita lihat ya, panduan. Ini pedoman, tugas akhir, sistematika, manfaat, bab 4, hasil. Nah, jadi di sini hasil yang diperoleh dapat dilengkapi tabel grafik. Bagian isi hasil hanyalah menampilkan data alat ukur yang dibuat. Hasil dibalas bagian pembahasan dimasukkan. Pembahasan dapat dilakukan dengan cara ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini panduan yang terbaru, kita lihat. Nah, pedoman tata penulisan, laporan magang, laporan akhir. Nah, bab 4. Nah, ini dikatakan hasil untuk tata niaga berisi profil perusahaan. Ya, ada profil perusahaan, hasil pengumpulan data dan pengolahan data, sejarah perusahaan dan ruang lingkup kegiatan. Nah, jadi itu kalau dia yang terbaru. Nah, yang agak lama ya kita lihat di sini ya. Nah, hasil ini dia. Untuk dilengkapi hanyalah menampilkan pembahasan dengan cara yang sama, hasil metode menarasikan. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang lama. Kita lihat ya. Nah, bidang keteknikan, ini bidang tata niaga, tugas akhir. Nah, ini dia ya, tugas akhir bagian isi. Nah, kita lihat bab 4-nya hasil, cenderungan, anomali, kelebihan, kekurangan. Nah, ya kalau yang lama ya, jadi secara umum saya lihat ya, ini ya, dan saya sudah baca tadi bab 4-nya. Ini memperbaikinya setengah hati kalau saya lihat ya, hanya sekedar saja. Contoh jurnal penelitian terdahulu masih yang ada satu yang itu juga. Kedua yang saya lihat judul masih kegiatan. Nah, ada juga bukan menggunakan kinerja. Nah, di kesimpulan ya, ini juga saya lihat di simpulan masih ada di sini ya, yang ini saya lihat kegiatan karyawan. Jadi kamu memang setengah hati saya lihat memperbaikinya.
ya. Padahal gampang sekali menggantinya ini supaya jangan kita salah ya. Nah, ini jadi ya saya intinya sih oke-oke saja. Dan satu lagi ya, yang kamu yang ujian bukan saya. Kalau kamu ya setengah hati silahkan, tetapi pada intinya saya ACC ya. Ya silahkan lanjutkan aja ya, bukan saya yang ujian kok. Silahkan, yang penting sudah saya sarankan dirubah. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.